Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku sekalian? Saya harap kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada video ini saya akan memberikan materi mengenai teori-teori psikologi perkembangan anak. Salah satunya adalah teori psikoanalisa. Teori psikoanalisa ini sendiri adalah menggambarkan perkembangan sebagai sesuatu yang biasanya tidak disadari atau di luar kesadaran dan diwarnai oleh emosi. Di dalam teori psikoanalisa ini terdapat dua tokoh, yaitu Sigmund Freud dengan teorinya psikoseksual dan Erik Erikson dengan teorinya psikososial. Teori psikoseksual menurut Sigmund Freud bahwa fase perkembangan individu didorong oleh energi seksual psikis yang disebut dengan libido. Di sini libido adalah gairah atau hasrat seseorang untuk berkembang menjadi seorang individual. Nah, tujuan dari perkembangan menurut Sigmund Freud ini adalah terbentuknya kepribadian dewasa yang matang, bebas dari rasa cemas yang tidak disadarinya, dan mampu mengadakan hubungan yang sehat dengan manusia lain. Nah, di dalam teori Sigmund Freud ini terdapat 3 struktur kepribadian, yaitu ID yang berisi energi psikis termasuk insting, lalu ego, struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realitas, lalu superego yaitu aspek nilai dan moral dari kepribadian. Nah, di sini ID dapat dicontohkan dengan jika manusia itu lapar, maka ia akan butuh makan. Nah, lapar lalu makan. Nah, lalu dilengkapi dengan ego, makan yang seperti apa? Makan yang sehat dan bisa dimakan, layak dimakan. Lalu super ego, makan dengan apa? Menggunakan apa? Tata caranya seperti apa? Makan dengan tangan. Jadi ketika ID, ego, dan superego ini saling berkesinambungan. Nah, ketika manusia lapar, dia akan butuh makan, lalu makanan yang bisa dimakan, layak dimakan, makanan yang sehat. Lalu superego, lalu nilai-nilainya seperti apa? Makan dengan tangan, makan dengan, kalau kita mengucapkan doa dulu, bismillah, nah, itu nilai-nilai dari superego. Jadi 3 struktur ini saling berkesinambungan di dalam diri manusia tersebut. Lalu ada teori psikososial menurut Erikson. Nah, di sini menurut Erikson, motivasi utama manusia bersifat sosial dan mencerminkan struktur keinginan untuk berhubungan dengan orang lain. Teori ini lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan. Lalu seperti apa teori psikososial ini? Menurut Erikson ada sekitar 8 tahapan di dalam psikososial sendiri. Kenapa kita harus tahu mengenai teori psikososial ini? Ini dapat membantu kita, memudahkan kita untuk mengetahui perkembangan anak perkembangan mental anak di lingkungannya gitu. Dan jika kita mengetahui ini, tahapan-tahapan ini, kita dapat membantu orang tua untuk mengasuh atau mendidik anaknya gitu. Sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana perkembangan sosial dari seorang anak, terutamanya pada masa saat ini. Nah, dengan dapat mempelajari perkembangan psikososial anak, kita dapat membimbing, membantu, dan mengoptimalkan proses perkembangan yang dialami oleh anak, dan ini akan berpengaruh oleh bagaimana pembelajaran atau materi yang kita sampaikan nanti kepada anak. Lalu menurut Erikson, tahap pertama ini adalah tahap 0 sampai 1 tahun yang bisa disebut dengan trust and mistrust.
Nah, pada fase ini anak akan belajar untuk mempercayai ibunya atau pengasuhnya. Jika fase ini anak tidak dapat melewatinya, maka anak akan memiliki sifat tidak percaya dan akan beranggapan bahwa seseorang itu mendekatinya untuk mendapatkan sesuatu gitu, mengambil keuntungan pada dirinya gitu. Dia tidak was-was, dia tidak mudah percaya pada orang. Nah, lalu pada tahap 2 adalah autonomi versus shame and doubt. Di sini anak akan mempelajari tentang otonomi dirinya gitu, bahwa saya punya kekuasaan terhadap diri saya memiliki kontrol atas tubuh saya. Dan orang tua pada fase ini menuntun anak untuk mengontrol keinginan dan impulsnya, namun tidak dengan kekerasan, atau namun tidak dengan perlakuan kasar gitu. Jadi pada fase ini anak akan merasa bahwa ini milik saya, ini adalah otoritas saya, ini adalah kontrol saya gitu. Jadi pada fase ini anak akan sulit untuk memberikan apa yang dia miliki gitu. Misalnya anak akan sulit untuk men-sharing mainannya atau men-sharing mainannya. Di sini orang tua tidak boleh memaksakan anak untuk meminjamkan mainannya atau men-sharing mainannya, tapi orang tua harus mencari cara. Oh, kalau kamu tidak mau memberikan barangmu, lalu barang apa yang dapat kamu berikan terhadap temanmu gitu. Jadi jangan paksakan anak dalam fase ini gitu. Dan orang tua harus banyak bersabar dalam fase ini. Jika dia bisa melewati fase ini, anak diharapkan tidak banyak kehilangan pemahaman mereka mengenai otonomi dan otonomi terhadap dirinya sendiri gitu, bahwa ini yang saya inginkan, ini yang saya tidak inginkan, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Anak tidak kehilangan bahwa ini loh diri saya, ini anggota badan saya, apa yang patut dilihat orang, apa yang tidak patut dilihat orang di fase 1-3 tahun ini. Jadi penting sekali mengajarkan anak bahwa apa-apa yang ada di dalam dirinya, apa yang menjadi kepemilikannya, dan apa yang dapat dia sharing terhadap orang lain. Nah, pada tahap ketiga ini adalah inisiatif versus guilty. Nah, di sini anak akan 3-6 tahun takut mengambil inisiatif. Nah, anak takut melakukan sesuatu hal. Jadi orang tua harus membiarkan anak untuk mencoba. Jadi 3-6 tahun ini anak akan explore. Jadi dia akan melakukan banyak kreativitasan. Jadi anak akan mencoba, ini apa ya. Nah, anak jangan dibilang jangan lakukan itu, stop. Jadi kurangi kata-kata jangan dalam fase ini. Jadi jika anak itu, kenapa kamu lakukan itu, kalau kamu lakukan itu akan seperti ini loh gitu, kenapa kamu gunting-gunting kertas itu, untuk apa, kamu harus bertanya. Kalau kamu gunting-guntingnya seperti ini atau kamu main gunting, nanti kamu akan terluka loh gitu. Jadi jangan banyak melarang anak dalam fase ini, biarkan dia mengeksplor. Lalu kita hanya memberikan, kalau kamu seperti itu sebabnya akan seperti ini, kalau kamu terus berlari kamu akan jatuh gitu. Dia akan tetap berlari, anak akan tetap berlari, dia jatuh. Kan tadi ibu sudah bilang, kalau kamu terus berlari kamu akan jatuh gitu. Jadi jangan dilarang anak di fase ini, tapi biarkan dan amati. Jika dia mampu melewati fase ini, anak akan memiliki keterampilan ego dan memiliki tujuan dalam hidupnya. Biasanya anak-anak semuanya akan, aku pengen jadi superhero, aku ingin seperti itu, aku ingin jadi dokter. Nah, dia akan lebih pede gitu dengan hidupnya gitu. Lalu di sini industri versus inferiority. Di sini industri di sini bahwa anak akan fase ini mulai tekun, anak mulai tekun, mulai ingin berkompetisi dalam fase ini. Jadi dia mampu menyelesaikan tahapan dan memecahkan masalah gitu. Namun jika anak dalam fase ini tidak mampu mencapai fase yang dia inginkan, atau dia tidak mampu menyelesaikan atau memecahkan masalahnya, kita sebagai orang tua harus mampu menyopang secara psikologi anak gitu. Jadi
jangan dipatahkan anak kalau dia tidak mampu dalam fase ini. Karena kalau kita anak gagal dalam fase ini, dia akan menjadi inferiority. Dia akan menjadi merasa tidak mampu atau rendah diri gitu. Tidak mampu mencapai sesuatu yang diraih oleh teman-teman sebayanya. Jadi akan merasa aku tidak mampu gitu, rendah diri. Jadi anak akan tidak aktif gitu. Jadi di sini 6 sampai 12 tahun orang tua harus mensupport, tidak apa-apa. Kamu coba lagi. Jadi orang tua harus secara psikis menyokong anak dalam fase ini. Sehingga tidak sampai kepada fase dia menjadi rendah diri. Nah, 12 sampai 18 tahun pada tahap ini terjadi perubahan fisik, puber. Nah, di masa ini terjadi fisik dan jiwa di masa biologis seperti orang dewasa, tapi dia tidak dewasa di sini. Dianggap dewasa tapi sisi lain dianggap belum dewasa. Tahap ini merupakan masa atau perubahan mencapai identitas dari bidang seksual, lalu umur dan kegiatan mereka. Nah, di sini fase orang tua juga harus memperhatikan menjadi sumber perlindungan, jadi nilai utama, lalu agar mereka mampu sama seperti kelompok atau teman sebayanya. Jadi di sini orang tua adalah tempat perlindungan. Jadi ketika anak sudah mulai puber, mereka akan mencari identitasnya gitu. Aku akan seperti apa? Aku ingin jadi seperti apa? Mereka juga puber secara seksual mereka. Oh, ini loh, ternyata aku laki-laki seperti ini dan aku wanita seperti ini gitu. Nah, orang tua harus banyak mendengarkan di fase ini. Jadi apakah bagaimana kamu di sekolah gitu, bagaimana gitu. Kalau guru harus banyak mendengarkan anak-anak di fase ini karena mereka fase-fasenya labil ya, 12 sampai 18 tahun gitu, mencari identitas diri dia di fase ini. Jika dia mampu melewati fase ini, dia akan memiliki peran di kelompoknya dan teman sebayanya gitu. Nah, dalam fase yang keenam adalah fase masa dewasa muda. Ini transisi setelah mereka mendapatkan identitas mereka. Oh, mereka tahu mereka sudah puber, laki-laki wanita puber. Nah, mereka akan masuk ke masa dewasa awal. Nah, di sini mereka akan lebih banyak melakukan ikatan sosial. Nah, jika di sini mereka tidak mampu melewati ikatan sosial, akan menciptakan kesepian. Nah, namun jika mereka berhasil melewati ini, mereka akan memperoleh love atau cinta gitu. Jadi masa ini adalah masa bergaul. Nah, jika orang tidak mampu bergaul, itu nanti adanya dia introvert atau extrovert. Nah, di sini fase-fase ini. Lalu fase dewasa menengah. Nah, di sini dia memberikan sesuatu pada dunia sebagai balasan dari apa yang telah dunia berikan untuk dirinya gitu. Jika melakukan sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi penerus di masa depan. Nah, di sini ketidakmampuan memiliki pandangan generatif akan menciptakan perasaan bahwa hidup ini tidak berharga dan membosankan pada fase ini. Nah, ini akan menjadi krisis pada masa ini. Akan keterampilan ego dimiliki adalah perhatian. Nah, jika dia melewati fase ini, dia akan mampu berempati, bersimpati terhadap orang lain. Tapi jika dia tidak mampu melewati fase ini, akan jadi masa bodoh gitu ya. Lalu dewasa akhir. Pada fase yang ke-8 ini, mereka akan banyak kembali ke masa lalu dan melihat makna terhadap hidupnya gitu, refleksi, udah mulai tua ini. Jadi makanya orang-orang yang sudah mulai tua gitu ya, udah mulai melewati fase 25 ini banyak flashback, apa sih yang saya sudah lakukan gitu, bagaimana masa kecil saya, apakah cukup atau saya melewati krisis dengan baik atau tidak. Oke, anak-anak. Nah, peran keluarga sangatlah penting pada psikososial ini. Bayangkan jika salah satu saja fase dari 8 tahap itu yang tidak tepat pola asuhnya. Nah,
kalian bisa mendeteksi pada diri kalian sendiri fase-fase apa yang kira-kira kalian tidak tercukupi gitu ya. Apa sih yang kurang. Jadi kalau kalian bisa tahu, bisa pelajari ini, someday kalian punya anak atau kalian akan mendidik, kalian tahu oh anak ini seperti ini karena fase ininya kurang gitu, pola asuhnya kurang gitu. Jadi saya harus menanggapi anaknya seperti apa. Saya akan memberikan jurnal ini kepada Anda, silahkan dibaca. Lalu diskusinya adalah silahkan buat per individu kalian tentang bagaimana perkembangan psikoanalisa ini menurut psikososial ini menurut Erik Erikson dalam versi kalian ya. Silahkan cari lagi jurnal-jurnal yang lain, bisa kalian baca lagi. Ini adalah tugas individu ya anak-anak. Jadi silahkan cari tahu tentang perkembangan psikososial anak ini, karena banyak sekali jurnal tentang perkembangan anak ini, psikologi perkembangan anak ini. Jadi ini tugas individu, silahkan dibuat. Oke, segitu menurut saya. Silahkan dicermati lagi perkembangan menurut Erik Erikson 1 sampai tahap 8. Saya tutup video ini dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.